Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Miss Anti di English Tutorial Channel. Nah, teman-teman langsung saja ya kita bahas soal TOEFL-nya. Nah, soal TOEFL kali ini yang akan kita bahas adalah written expression. Nah, teman-teman, saya ingatkan kembali ya untuk menjawab soal-soal TOEFL seperti ini. Langkah pertama kita yang paling cepatnya adalah mulailah dari kata kerja. Lihat soal nomor 1 ya. Di sini ada kata begin, kemudian ada kata teach, kemudian juga ada kata was stunned. Lihat dulu yang begin ya. Begin ini adalah verb 1. Artinya adalah memulai. Teman-teman, langkah selanjutnya adalah lihat lagi ada kata keterangan waktu di soal. Ada keterangan waktunya lampau 1912. Jadi tips TOEFL yang pertama, cara cepatnya adalah waktu lampau. Jadi kalau ada di soal waktu lampau, maka kata kerjanya adalah verb 2. Oke, maka untuk soal nomor 1 yang salah adalah B. Karena begin ini adalah verb 1, artinya memulai. Seharusnya dia adalah verb 2. Seharusnya adalah began. Oke, bagaimana dengan C? Yang C itu teach, itu juga verb 1 kan? Teach ini juga verb 1. Kenapa C benar, kenapa B salah? Teman-teman, untuk kata kerja, kalau sebelumnya ada to, maka kata kerja setelahnya adalah harus verb asli. Berarti tips cepat yang kedua, kalau ada kata to yang diikuti oleh verb atau kata kerja, maka kata kerjanya harus asli. Kata kerja asli berarti tidak boleh ditambah apapun, tidak boleh ditambah ed, tidak boleh ditambah ing, tidak boleh ditambah s atau es. Harus asli. Berarti di sini tidak boleh teach. Oke, tidak boleh teaching, tidak boleh verb 2 yaitu talk, tidak boleh karena di sini sudah ada to-nya. Berarti yang C ini benar. Oke. Bagaimana dengan D? Kenapa dia benar? Jadi D ini udah benar ya. Teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada kata by. Ingat lagi, kalau ada kata by, maka kata sebelumnya itu adalah pasif. Pasif. Pola pasif adalah to be yang diikuti oleh verb 3. Lihat yang D, to be-nya was, kemudian stunned ini sudah verb 3. Berarti D itu benar. Nah, kalau teman-teman masih belum paham dengan materi pasif, nah saya sudah membuatkan sebuah video yang khusus membahas soal-soal TOEFL tentang pasif. Jadi judulnya adalah teman-teman bisa lihat video yang judulnya bahas soal dan materi TOEFL pasif voice. Nah, jadi itu dia ya. Jadi kata kuncinya adalah kita mulai dulu dari kata kerja karena itu akan sangat memudahkan kita. Jadi kalau waktunya lampau, itu kata kerjanya adalah verb 2. Lihat lagi yang nomor 2. Ada kata kerja? Ada. Di sini ada kata kerja became ya, yang C ini became. Nah, teman-teman, di sini ada lagi rumus cepatnya. Rumus cepat yang ketiga adalah kalau ada modal, kemudian ada kata kerja setelah modal, kata kerjanya juga harus asli. Would ini modal ya, mau modalnya bentuk 1 atau bentuk 2, kata kerjanya itu harus asli. Jadi modal ini apa saja? Ada will, can, may, must, atau bentuk keduanya ya, bentuk kedua dari will adalah would, bentuk kedua dari can itu could, might. Nah, jadi setelah modal itu harus verb asli, walaupun di kalimatnya atau di soalnya ada keterangan waktu lampau. Lihat di sini ya, keterangan waktunya 12.65. Tapi karena ada modal, maka kata kerjanya itu harus asli. Nah, jadi di sini kalau ada would berarti kata kerjanya harus asli. Berarti kalau di sini became ini adalah verb 2 ya. Became adalah verb 2. Verb satunya itu adalah become.
Nah, seharusnya jawabannya adalah become, bukan became. Oke, sangat gampang. Berarti yang salah di sini adalah jawabannya C. Sangat mudah dan sangat cepat. Bagaimana dengan A? Kenapa A benar? Jadi teman-teman harus ingat lagi. Oke, ini tips yang keempat. Tips cara cepat jawab soal TOEFL yang keempat di sini. Untuk tahun, bulan, oke, kemudian yang lebih jauh lagi ya, abad misalnya untuk waktu ya, maka preposisinya adalah in. Contohnya, in 1950, in June, oke, in 17th century. Oke, jadi untuk tahun, bulan, abad preposisinya adalah in. Tapi teman-teman, untuk tanggal lahir kita yang lengkap itu kita pakai on. On, misalnya ya. Misalnya kita lahir tanggal 5 Juli, on 5th of July. Jadi preposisi untuk tanggal lahir itu adalah on. Untuk tahun, bulan, abad itu kita pakai in. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah ada 4 tips ya cara cepat jawab soal TOEFL. Kita lanjut. Lihat nomor 3. Lihat kata kerjanya dulu. Di sini ada kata reach. Oke, reach-nya pakai ed ya. Reach-nya pakai ed di sini. Nah, di sini ada kata has sebelumnya ya. Ada kata has. Oke, tips cara cepat yang kelima ya, teman-teman. Kalau ada kata has, ada kata have, ada kata had, kemudian diikuti oleh kata kerja. Kata kerjanya itu harus verb 3. Jadi teman-teman, ada kata has, have, had, kata kerjanya harus verb 3, harus verb 3. Jadi ini harus diingat. Di sini ada has, di soalnya ada has, kemudian reach ini verb 3 ya. Nah, reach ini verb 3. Maka B sudah pasti benar. Bagaimana dengan A? Now. Oke, A ini juga benar. Kenapa? Karena has, have, yang diikuti oleh verb 3, berarti tensesnya namanya adalah present perfect. Nah, present perfect ini maksudnya kejadiannya terjadi di masa lampau, tapi efeknya masih ada atau masih terasa pada saat ini. Maka kata present perfect, ada kata now-nya itu tidak masalah karena efeknya masih terasa pada saat ini. Berarti A benar, B juga benar. Kemudian lihat lagi yang C, believed, di sini pakai ed. Nah, lihat di sini yang nomor 3 ini juga tidak ada keterangan waktu lampau ya. Dan lihat lagi di sini to be-nya adalah is. To be is ini adalah untuk masa waktu sekarang, maka tidak cocok di sini pakai ed. Maka seharusnya C ini seharusnya verb 1 saja. Believe. Oke, hilangkan D-nya di sini. Berarti jawaban yang salah adalah C. Oke, yang D benar ya, too high, terlalu tinggi tidak masalah ya. Ada too high, kemudian contohnya lagi too far, tidak ada masalah ya. To diikuti oleh kata sifat. Oke, sangat mudah dan sangat cepat. Kita lihat lagi nomor 4. Lihat lagi yang A, ada kata has, kemudian ada become. Ini verb 3 ya teman-teman, maka ini sudah benar. Has yang diikuti oleh verb 3. Lihat lagi has di sini, has diikuti oleh verb 3 ya, has diikuti oleh verb 3. Maka ini benar ya, become. Jadi kalau teman-teman masih bingung dengan kata kerja ini, bentuk satunya adalah become, bentuk duanya adalah became, bentuk tiganya adalah become. Jadi verb 1 dan verb 2 itu tulisannya sama, tapi bunyinya berbeda. Cara kita membacanya berbeda. Verb 1 kita baca become, verb 3-nya kita baca become. Sama dengan kata come ya.
come, came, come. Ini artinya kan datang ya. Ini verb 1, ini verb 2, ini verb 3. Verb 1 dan verb 3 tulisannya sama-sama come ya, tapi bacanya berbeda. Verb 1 come, verb 3-nya come. Sama dengan ini ya, artinya sama dengan become, became, become. Become artinya menjadi. Ini kita baca A ya. Oke, ini kita baca become. Oke, teman-teman. Oke, jadi yang A sudah benar ya. Yang B, for culture, tidak masalah ya. Artinya masyarakat, ini tidak masalah ya. Kemudian yang C, attitudes. Attitudes-nya di sini pakai S. Ini udah tepat juga ya. Karena di sini to be-nya adalah are. Sudah benar juga attitudes, to be-nya are. Ini pakai S ya. Sudah cocok dengan to be-nya. Berarti tinggal yang D yang salah. Nah, teman-teman, kalau soal TOEFL-nya ada pronoun seperti ini ya, atau kata ganti. Di sini kata gantinya adalah it. Kalau ada kata ganti yang digarisbawahi atau pronoun, maka kita harus mencari pronoun tersebut menggantikan apa atau reverse-nya kemana. Maka yang digantikan di sini adalah kata genius dan give. And give ya. Ada dua, genius 1, give 1, berarti ada 2. Kalau 2 berarti jamak. Kalau kata ganti untuk jamak itu bukan it, tapi adalah them. Nah, jadi kalau ada pronoun yang digarisbawahi atau kata ganti yang digarisbawahi, kita harus mencari kata tersebut menggantikan apa. Kalau kata yang digantikan tunggal itu it. Kalau kata yang digantikan jamak itu kata gantinya adalah them. Oke, jadi ingat lagi ya, di sini saya bikinkan cara cepat yang ke-6. It itu menggantikan benda tunggal. Kalau them itu menggantikan benda jamak. Nah, itu dia teman-teman ya. Kita lanjut. Nomor 5, ada kata however. However ini adalah kata hubung. Kata hubung letaknya di awal kalimat tidak masalah ya. Karena apa? Karena di sini ada koma. Jadi kalau ada koma di tengah-tengahnya juga tidak masalah ya. Nah, di sini lihat lagi ada based on. Kata based itu preposisinya pasti on. Berarti ini sudah benar ya. Di sini ada lagi kata it. Preposisi juga ya. Lihat lagi. It itu menggantikan benda tunggal, them menggantikan benda jamak. It ini menggantikan apa di sini? Menggantikan artifacts dan facts. Nah, ada 2 benda yang digantikan di sini ya. Artifact 1, facts 1. Berarti tidak cocok it di sini ya. Maka it ini harus diganti dengan them. Maka yang salah di sini adalah C. Oke? Lanjut ya, nomor 6. Lihat dulu kata kerjanya, ada by di sini ya. Bagaimana by ini benar atau salah? By ini benar ya, benar karena sebelumnya ada to. Oke, to harus diikuti oleh verb asli. Teman-teman ingat lagi ya, di sini bagian awal to harus diikuti oleh verb asli. Ini dia. Nah. Oke, berarti B benar ya. B benar. Bagaimana dengan it? Di sini it-nya menggantikan apa? Menggantikan food. Food-nya tunggal, berarti C ini juga benar. Kemudian in 1916. 1960 ya. In itu preposisi untuk keterangan untuk tahun ya, berarti D juga benar. Ingat lagi ya di sini polanya. Cara cepatnya ya. Oke, tahun itu preposisinya adalah in. Berarti D di sini benar. Berarti tinggal A.
yang salah. Kenapa A salah? Kita cari lagi ya. Di sini ada kata than. Nah, teman-teman, ini adalah pola comparison ya, comparison degree. Jadi kata more atau er kawannya adalah than. Berarti di sini jadinya adalah cheaper. Cheaper than. Oke, komparatif di sini ya. Misalnya kalau dia satu suku kata, kita pakai er. Misalnya di sini cheap ya. Cheap. Cheap ini artinya murah. Kalau lebih murah berarti cheaper. Kawannya adalah than, daripada. Kalau dia lebih dari satu suku kata, kita pakai more. Misalnya beautiful, beautiful. 3 suku kata ya. Jadi kita pakai more. More beautiful than. Jadi ingat ya, kata more dan kata er kawannya adalah than, atau than itu kawannya adalah more atau er. Oke teman-teman, jadi sangat mudah ya, sangat cepat. Nah, jadi di sini teman-teman silakan dicatat ya. Ada 7 cara cepat. Di sini ada 7 tips dan trik cara cepat jawab soal TOEFL. Jadi silakan ambil kertas dan penanya, disalin yang 7 tips ini. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman aplikasikan ketika menjawab soal TOEFL, itu ada jaminan bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan skor tinggi dalam tes TOEFL. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, segera saja subscribe dan bunyikan ikon loncengnya ya. Jadi, jika ada video-video baru, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan. Oke, sampai jumpa.